Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di waktu duha ini jam 9 lebih 20 untuk waktu Yogyakarta dan jam 10 lebih 10 untuk waktu Bontang dan sekitarnya. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam forum Zoom meeting untuk melakukan kajian secara online. Dan saya ke Bontang baru sekali ya, di masjid, saya lupa masjidnya, ada Pak Rosiin dan sekitarnya itu. Dan alhamdulillah kita bisa kembali bertemu dalam suasana kajian Zoom. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tema kajian kita adalah bagaimana menjadi seorang pengusaha muslim yang sukses dunia akhirat, dirindukan oleh surga. Masya Allah, ini cita-cita yang luar biasa. Tapi kajian ini diselenggarakan, suara kurang jelas? Bismillah. Bismillah. Sudah maksimal ya. Coba bagi yang merasa kurang jelas nanti mungkin audionya yang speaker yang di sana ya. Jadi kajian ini diselenggarakan oleh BUMN PKT ya, Pupuk Kaltim. Apakah rata-rata pengusaha atau karyawan? Diselenggarakan oleh BPUI Pupuk Kaltim, jadi Badan BPUI. Pembina Umat Islam Pupuk Kaltim. Ya. Secara umum ini pesertanya lebih banyak pengusaha ya? Ya, secara umum ada karyawan dan pengusaha, Ustadz. Karena kami share linknya di umum juga. Baik, karyawan yang ingin berusaha untuk menjadi pengusaha. Baik, jamaah dimuliakan Allah. Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan yang lainnya. Beliau mengatakan, At-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin yaumal qiyamah. Seorang pedagang yang as-saduqul amin, yang jujur dan amanah, kelak di hari kiamat akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqun, dan para syuhada. Masya Allah. Itulah cita-cita seorang pengusaha muslim, seorang pedagang muslim, di mana dia bisa berkumpul bersama Rasulullah SAW dan orang-orang soleh yang memperjuangkan Islam. Yang menjadi pertanyaan begini, aktivitas para nabi, siddiqun dan syuhada adalah aktivitas dakwah. Mereka sehari-harinya dipenuhi dengan kegiatan dakwah, kegiatan keagamaan. Sedangkan aktivitas para pengusaha secara umum sebagaimana namanya, sehari-harinya adalah usaha, nyari dunia. Dia bekerja, berdagang untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga ada dua sisi yang berbeda. Yang satu aktivitasnya kegiatan keagamaan, kegiatan akhirat. Yang satu aktivitasnya kegiatan duniawi. Kemudian yang jadi pertanyaan, lalu kok bisa mereka dikumpulkan bersama di akhirat? Padahal yang satu, mereka hari-harinya sibuk dengan dakwah, dengan ibadah, melakukan ketaatan. Aktivitasnya adalah aktivitas akhirat. Sementara yang satunya aktivitasnya adalah aktivitas mencari harta, mencari keuntungan, sebagaimana umumnya karakter para pedagang. Tapi bagaimana karakter pedagang ini bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dengan orang-orang yang aktivitasnya untuk akhirat? Itu yang menjadi pertanyaan. Sehingga saat kita membaca sebuah hadis Nabi SAW, At-tajirus saduqul amin, seorang pengusaha yang jujur dan amanah, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada, dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqun dan syuhada. Kok bisa mereka dikumpulkan bersama orang-orang seperti ini? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jawabannya adalah ada satu titik kesamaan. Satu titik kesamaan antara orang-orang yang bekerja di dunia akhirat, di bidang akhirat, bidang dakwah, melakukan ibadah, kemudian berbagai macam ketaatan kepada Allah, dengan seorang pengusaha yang disebut oleh Nabi SAW Sadiq Amin, yang jujur dan amanah. Apa sisi kesamaannya? Sisi kesamaannya adalah usaha untuk bersabar. Para nabi adalah orang-orang yang menjadi imamus sabirin, imamnya para penyabar. Mereka dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kesabaran yang luar biasa. Imamus sabirin, al-anbiya. As-siddiqun, syuhada adalah orang-orang yang mereka memiliki kesabaran yang luar biasa. Siddiqun, mereka menjadi pengikut Nabi SAW yang sangat setia. Sehingga apapun yang datang dari Nabi SAW diterima pasrah bongkoan. Apapun keadaannya tanpa kemudian dicerna terlebih dahulu, karena semuanya mereka menyadari itu adalah wahyu. Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga sampai ketika Abu Bakar pertama kali mendengarkan cerita tentang Isra Mi'raj, yang itu diingkari oleh banyak orang, bahkan yang muslim menjadi murtad sebagian di antara sahabat yang sudah masuk Islam ketika di Mekah, ada di antara mereka yang kemudian murtad karena mendengarkan cerita itu. Ini sudah ngelantur kemana-mana, mustahil kok sampai terjadi seperti itu. Namun apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Andaikan ada cerita yang lebih aneh lagi, aku akan percaya. Karena beliau menerima 100% apapun yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mereka menjadi penganut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat setia. Sementara asyuhada, mereka berani mengorbankan hartanya, waktunya, bahkan jiwanya demi agama. Sehingga sampai mereka rela untuk mati dalam rangka membela ajaran Nabi SAW. Lalu di manakah kita? Di manakah seorang pengusaha? Dia kerja mencari dunia. Dia kerja cari keuntungan, cari harta. Tapi kenapa dia bisa digabungkan dengan orang-orang seperti ini? Jawabannya adalah karena kesabarannya. Seorang pengusaha yang shadiq dan amin, jujur dan amanah, itu nggak mudah jamaah. Butuh tekad untuk sabar, butuh pengalaman bersabar yang serius. Karena godaan harta itu besar. Taunya dari mana Pak godaan harta itu besar? Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwa fitnah yang diletakkan oleh Allah Ta'ala untuk umat Muhammad SAW Allah taruh di harta. Rasulullah SAW bersabda, Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati hiyal mal. Setiap umat itu punya fitnah, dan fitnah umatku diletakkan oleh Allah Ta'ala pada harta. Makanya disebabkan karena harta, orang rela untuk sampai membunuh yang lain. Disebabkan karena harta pula, orang itu rela untuk kemudian mengambil yang haram. Bahkan dia tahu kalau itu ada ancaman besar. Disebabkan karena harta pula, orang cakar-cakaran, sikut-sikutan, dan seterusnya. Sampai terjadi peperangan. Bahkan seperti yang kita tahu ya, misi terbesar para penjajah yang pertama adalah gold. Ya. Bagaimana agar mereka bisa mendapatkan kekayaan, gold. Yang kedua glory, mereka bisa mendapatkan kekuasaan, mereka bisa menjajah. Ya.
Di samping ada tujuan yang ketiga yaitu gospel, dalam rangka untuk menyebarkan agama. Tapi pertama dan kedua secara umum ini dominan. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang disebabkan karena harta, mereka bisa sampai kemudian lebih ganas dibandingkan serigala. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadis yang sahih, "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi'afsada." 2 ekor serigala yang sedang lapar ketika dilepas di tengah kerumunan kambing itu tidak lebih merusak dibandingkan ketamakan seorang manusia terhadap harta yang itu bisa merusak agamanya. Sehingga kita bisa saksikan orang karena tamak terhadap harta, Masya Allah ya, sampai rela untuk membunuh orang lain. Karena tamak terhadap harta, dia melanggar banyak larangan syariat. Bahkan karena tamak terhadap harta, dia menjual imannya, pindah agama, dia murtad, kemudian dia menipu atas nama agama dan seterusnya. Kama huwa ma'ruf, sebagaimana kejadian real yang bisa kita lihat dalam dengan mata kepala kita sendiri. Begitu mudahnya orang menjual agamanya demi mendapatkan dunia. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dibutuhkan kesabaran yang besar bagi para pengusaha yang mereka berinteraksi dengan dunia agar dia bisa selamat, sehingga ketika dia berinteraksi dengan dunia, jangankan mengambil yang haram, dia sanggup untuk meninggalkan yang syubhat. Sehingga dia selalu menghiasi kehidupan dia dalam berdagang dengan perhiasan akhlak yang mulia. Shadiq, amin. Pertama, dia adalah orang yang jujur. Yang kedua, dia adalah orang yang amanah. Karena kesabaran yang demikian itulah, maka Allah Ta'ala memberikan mereka balasan. Sebagaimana para penyabar-penyabar sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala gabungkan mereka di akhirat. Allah kumpulkan bersama para nabi, siddiqun, syuhada, dan orang-orang saleh. Baik. Dan itu sebuah cita-cita. Sebagai seorang pengusaha kita punya cita-cita, semoga saya bisa termasuk di antara pengusaha yang dipuji oleh Nabi SAW di sini. As-Shadiqul Amin. Sehingga nanti bisa dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqun dan syuhada. Siapa sih yang ingin berkumpul dengan Nabi? Kita semuanya ingin kumpul dengan beliau. Ingin bertemu beliau. Orang yang selama ini menjadi panutan kita. Orang yang selama ini menjadi idola kita. Yang kita bersolawat untuk beliau dengan jumlah banyak kali. Terutama di hari Jumat kita banyak mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Yang kita berikan salam saat kita sholat. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Kita ingin ketemu beliau. Yang kita baca sejarahnya sampai membuat kita kadang terenyuh dengan perjuangan beliau. Kita baca akhlak beliau sampai membuat kita jatuh cinta kepada beliau. Seperti apakah beliau? Mereka yang disebutkan dalam kriteria tertentu akan ketemu beliau. Ada yang ketemu beliau dipertemukan oleh Allah Ta'ala dengan Nabi SAW di haud, di telaga. Ada yang ketemu beliau di tempat tertentu sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah dimakan Allah, itu cita-cita. Nah, untuk bisa menggapai cita-cita itu berarti kita butuh tangga untuk menuju ke sana. Dan tangga itu adalah kode etik. Karena itu kode etik adalah hal-hal yang perlu dilakukan oleh seseorang yang punya profesi tertentu agar dia bisa mendapatkan value tertentu. Makanya setiap profesi ada kode etik ya. Ada kode etik dokter, ada kode etik notaris, ada kode etik anggota kepolisian, TNI, ada kode etik profesi A, profesi B. Untuk menggapai seperti apa sih orang yang ideal? Dokter yang ideal kayak gimana? Oh, dokter yang ideal seperti ini. Itu sebuah value. Nah, untuk mencapai sebuah value itu butuh langkah-langkah. Langkah itulah kode etik. Saya menganggap bahwasanya pengusaha itu adalah
profesi. Pengusaha menjadi pengusaha itu sebuah profesi. Dan untuk bisa menjadi seorang pengusaha yang sukses dunia akhirat, dia harus menggapai value tertentu. Value itu sebagaimana yang tadi kita sampaikan dalam hadis riwayat Tirmidzi adalah menjadi seorang pengusaha yang shadukul amin. Untuk bisa mendapatkan value itu butuh kode etik. Itulah yang melatar belakangi kita untuk mempelajari apa saja kode etik seorang pengusaha muslim. Baik. Saya akan share screen dengan menampilkan tulisan yang pernah saya buat di sebuah buku yang judulnya Kode Etik Pengusaha Muslim. Dan buku ini sudah pernah kita bedah ya. Dengan judul Kode Etik Pengusaha Muslim sudah kita bedah di beberapa kali pertemuan. Insya Allah di kesempatan kali ini kita akan kutip bagian yang khusus membicarakan kode etik pengusaha muslim. Karena di buku ini, meskipun judul umum buku Kode Etik Pengusaha Muslim, tapi isinya membahas beberapa tema yang lain. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya awali dari sebuah cerita yang pernah dialami oleh sahabat Amr bin As. Sehingga nanti kita bisa membuat sebuah kesimpulan bahwa pengusaha muslim itu bukanlah pengusaha yang beragama Islam. Bukan semata pengusaha yang beragama Islam. Tapi pengusaha muslim adalah pengusaha yang menghiasi setiap aktivitas bisnisnya dengan aturan Islam. Dan beda antara pengusaha beragama Islam dengan pengusaha yang menghiasi setiap aktivitasnya dengan syariat Islam. Kalau pengusaha yang beragama Islam tapi awam agama banyak sekali. Ya, banyak sekali yang seperti itu. Dan tentu saja yang kita bahas bukan itu. Di pasar-pasar, karena negara kita adalah mayoritas muslim, pengusaha yang muslim banyak sekali. Namun pengusaha muslim yang sejati adalah pengusaha yang beragama Islam dan dia menghiasi setiap aktivitas bisnisnya dengan aturan Islam. Nah, ada manusia yang disebut oleh Nabi SAW memiliki harta yang soleh, al-malus soleh, harta yang soleh. Dari sahabat Amr bin As, beliau bercerita, Rasulullah SAW pernah mengutus beliau untuk menjadi panglima perang. Setelah menang, mendapatkan ghanimah, Nabi SAW memberikan jatah kepada Amr ibn As. Namun beliau menolak. Dan beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya masuk Islam, aslamtu laisa lihada. Aku masuk Islam bukan karena tujuan mencari harta. Namun aku masuk Islam karena mencintai Islam dan agar aku bisa bersama utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memaksa agar Amr menerima harta ini dan beliau mengatakan, "Ya Amr, ni'mal malus salih lil mar'is salih." Wahai Amr, sebaik-baik harta adalah harta yang saleh yang dipegang oleh orang yang saleh. Ni'mal malus saleh lil mar'is saleh. Masya Allah. Sehingga kata saleh itu tidak hanya berlaku bagi orangnya. Ada saleh, orangnya saleh. Ada saleh hartanya. Baik. Mungkin ada orang yang saleh orangnya tapi hartanya tidak saleh. Sebaliknya ada harta yang soleh, harta yang baik, tapi dipegang oleh orang yang nggak baik. Subhanallah. Ini pujian ketika seorang dikasih pujian oleh Nabi SAW. Seperti ini ya. Orang yang soleh dan dia punya modal yang soleh, yaitu harta yang soleh. Pujian yang sangat indah. Sehingga ketika Nabi SAW mau menyerahkan harta itu kepada Amr, beliau sebutkan, ni'mal malus saleh ma'ar rajulis saleh. Seperti apakah harta yang soleh ini? Yaitu harta yang tidak semata didapatkan dengan cara yang halal, tapi juga disertai dengan niat yang baik, tidak terlalu bernafsu, tidak menunjukkan rasa terlalu butuh untuk mendapatkannya. Sehingga andai pun dia gagal mendapatkannya, bagi dia santai saja. Dan ketika harta itu dipegang oleh orang yang soleh, bisa kita pastikan
akan dimanfaatkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga cara mendapatkannya baik dan cara menggunakannya juga baik. Itulah puncak kesolehan seorang hamba. Hartanya baik dan cara menggunakannya juga baik. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang kode etik pengusaha muslim. Seperti apa itu? Pertama, pengusaha muslim itu menghindari sengketa meskipun dia di posisi yang benar. Berat nggak ini, Pak? Berat ya? Karena kan kita punya karakter pengennya menang. Ini saya benar, tapi kok malah saya menghindar sengketa. Padahal kita punya karakter pengennya sih kalau bisa saya menang. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah." Aku jamin orang bisa mendapatkan rumah di tengah, bukan di tengah Jogja ya, di tengah surga. Aku jamin orang bisa mendapatkan rumah di tengah surga. Liman tarakal mira wa in kana muhiqqa. Bagi siapa yang siap untuk meninggalkan sengketa meskipun dia berada di pihak yang benar. Masya Allah. Itu berat jamaah. Bagi orang yang gak punya kesabaran, ya, kesabaran tingkat tertentu, mungkin dia nggak sanggup bisa melakukan seperti ini. Bahkan kadang ada orang ketika sengketa, daripada saya kalah, lebih baik congkrah gitu ya. Lebih baik berantem enggak apa-apa daripada saya kalah. Ya, akhirnya dia milih jadi abu enggak apa-apa, yang penting pokoknya dia sengketa. Padahal dia di posisi yang salah. Yang salah itu nekat untuk bersengketa, kalah enggak apa-apa. Yang penting pokoknya sengketa dulu. Kan banyak orang kayak gitu ya. Dia itu tahu, sadar kalau dia itu salah, tapi maju ke pengadilan. Siapa tahu masih ada peluang. Akhirnya dia sogok kanan, sogok kiri. Pokoknya gimana caranya agar dia bisa menang. Orang yang salah, dia keluar duit banyak ya. Dalam rangka untuk memperkarakan sesuatu. Dengan bayangan, nanti kalau saya menang, saya untung sekian. Sementara orang yang benar, kadang dia merasa capek. Kemudian dia merasa, wah daripada nanti duit ini malah hilang semuanya, ya sudahlah saya relakan aja. Misalnya untuk rebutan nilai 1M. Orang yang benar, dia mungkin gak mau sogok. Nanti kalau saya sogok, saya tinggal berapa? Oh tinggal dapat cuma 300 juta. Yang 700 hilang di perjalanan menuju pengadilan. Sementara orang yang salah, enggak apa-apa saya keluar 700 juta. Kalau saya menang dapat 1M, masih untung 300. Sehingga kadang pihak yang benar itu merasa kelelahan. Makanya kadang orang yang salah, dia berani untuk main kayak gitu, untuk bisa mendapatkan sisanya. Baik. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah, tidak heran jika orang seperti ini mendapatkan janji yang indah. Karena dia menghiasi hidupnya dengan kesabaran luar biasa. Untuk itulah Rasulullah SAW melarang setiap sumber sengketa. Di antaranya beliau bersabda, la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Janganlah kalian menjual barang di atas jualan orang lain. Maksudnya gimana? Ketika si A dan si B sedang transaksi, maka C tidak boleh ikut nimbrung menawar. Karena ini akan menimbulkan sengketa di antara mereka. Berantem itu ya. A dan B sedang tawar-menawar. Akhirnya tanah itu deal laku di harga misalnya 1 juta per meter. Datang C mendatangi A. A, berapa? 1 juta per meter. Gini aja. Kamu batalkan itu transaksi dengan B. Nanti saya beli tanahmu 1,5. Dibatalin. Kemudian saya masuk, dibayar 1,5. Baik, terjadilah transaksi A dengan C, tapi meninggalkan sakit hati dengan B.
Ketika itu terjadi, saya yakin bekasnya tidak sekali. Bisa seterusnya jemaah. Makanya Nabi SAW melarang seperti ini agar tidak menimbulkan sengketa di antara mereka. Kadang A dengan B sedang transaksi, A menawarkan barang. Akhirnya C menawar deal harga 5 juta. B menawar deal 5 juta. Datang C kepada B. B, kamu beli berapa itu? 5 juta. Gak usah dilanjutin. Udah bayar belum? Baru DP. DP-nya berapa? 500. Udahlah, ikhlasin aja. Ini saya punya bagus. 3,5 juta. Akhirnya apa? Gak jadi dibayar sisanya. Kemudian dia beli ke C dengan harga 3,5. Sehingga totalnya tetap 4 juta. Masih untung dia. Tapi meninggalkan sakit hati dengan A. Nabi SAW melarang seperti itu. Dan semua potensi sengketa dalam Islam itu dilarang. Makanya dalam Islam kita dilarang melakukan praktek goror. Karena goror ini bisa memicu sengketa. Ya. Goror ini bisa memicu sengketa. Nabi SAW juga melarang jahalah. Jual beli sementara kriterianya nggak jelas. Karena ini bisa memicu sengketa. Goror itu transaksi yang nggak jelas. Ada kemungkinan untung, ada kemungkinan rugi. Itu bisa memicu sengketa. Semua praktek transaksi yang bisa memicu sengketa dalam Islam dilarang. Baik. Kemudian pengusaha muslim itu memudahkan. Dia gampangan ketika bertransaksi. Gampangan ketika tawar-menawar. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada." Semoga Allah merahmati orang yang gampangan ketika menjual, gampangan ketika membeli, dan gampangan ketika menagih haknya, menagih utang. Sehingga di antara orang yang dirahmati oleh Allah adalah orang yang rahimun bi ghairihi. Orang yang kasih sayang dengan yang lain. Dia gampangan ketika transaksi. Kadang ada model orang yang alot gitu ya. Kalau jualan alot banget. Beli juga alot. Nawarnya itu Masya Allah ya. Selisih 500 itu masih ditawar terus. Padahal yang bagus itu dibuat gampangan aja ya. Baik, jadikan ini sebagai latihan jamaah ya. Ketika kita bertransaksi, buat transaksi itu gampangan. Mungkin untuk transaksi yang ringan. Kalau Anda bertransaksi dengan para penjual yang ada di pasar, mereka itu dapat untung berapa sih? Ya mungkin sehari 50.000 atau enggak sampai 100. Ya sudah, kalau Anda berdagang atau Anda jual beli di pasar, kasih toleransi. Dikit-dikit, atau misalnya kalau Anda dapat harga yang agak mahal dikit, tidak apa-apa, bayar. Sebagai latihan, misalnya normalnya 20.000, kok penjualnya jual 25, bayar aja 25. Sebagai latihan, Anda mau menerapkan hadis gampangan ketika bertransaksi. Kemudian yang ketiga, pengusaha muslim itu menghargai orang lain seperti dia menghargai dirinya sendiri. Yaitu dia bersikap untuk orang lain sebagaimana dia suka disikapi yang sama. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Kalian tidak akan beriman sampai dia bersikap kepada saudaranya sebagaimana dia menyukai untuk disikapi yang sama oleh saudaranya. Kita misalnya ya, punya prinsip, Anda sopan, kami segan. Sehingga kalau kita ingin disikapi sopan oleh orang lain, maka bersikaplah sopan kepada orang lain. Dan dalam berbisnis juga seperti itu. Dalam berinteraksi dengan orang lain juga seperti itu. Ini hadis jamaah, sekalipun secara teori gampang
gampang untuk dipahami, tapi praktiknya Masya Allah susah. Artinya kalau kamu ingin disikapi baik oleh orang lain, maka bersikaplah baik kepada orang lain. Sebagaimana kamu ketika tidak ingin disikapi buruk oleh orang lain, maka jangan bersikap buruk kepada orang lain. Keseimbangan itulah yang diajarkan Nabi SAW. Sehingga misalnya ya, Anda ingin ketika bertransaksi itu disikapi jujur dan amanah. Maka kalau Anda bertransaksi, berikanlah sikap jujur dan amanah. Kalau ketika transaksi Anda ingin dihormati, dihargai, maka berikan penghargaan dan penghormatan kepada orang lain. Ketika bertransaksi, Anda ingin misalnya agar dijelaskan dengan detail, terbuka, nggak ada yang ditutupi. Maka saat Anda bertransaksi, sikapi yang sama orang lain. Orang yang seperti ini, Masya Allah, dia akan mendapatkan balasan sebagaimana sikap yang dia berikan kepada orang lain. Dan Nabi SAW memberikan kaidah itu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kalian tidak akan beriman sampai dia mencintai untuk bersikap yang baik kepada orang lain sebagaimana dia suka untuk disikapi yang sama. Dan semakna dengan itu adalah pengusaha muslim memberikan sikap terbaik untuk orang lain. Tidak ada keinginan untuk bertindak jahat kepada orang lain atau merugikan orang lain. Share screen terputus. Baik, saya ulang ya. Sudah bisa? Tidak ada keinginan untuk merugikan orang lain atau bertindak jahat kepada orang lain. Dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Bay'atun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'ala nushi li kulli muslim." Aku membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan nasihat kepada semua muslim. Dan yang dimaksud nasihat adalah iradatul khair lil ghair. Jadi begini, nasihat dalam bahasa Indonesia itu beda dengan maknanya dalam bahasa Arab. Nasihat dalam istilah Arab, dalam istilah dalil, maknanya adalah iradatul khair lil ghair. Menghendaki kebaikan untuk orang lain. Sehingga ketika kita berinteraksi dengan orang lain, semangat kita adalah memberikan yang terbaik kepada orang itu. Itulah ngasih nasihat kepada sesama muslim. Dan itu menjadi salah satu materi baiat. Menjadi salah satu tema baiat yang disampaikan Nabi SAW. Siapa yang mau membaiat aku? Ada sahabat yang baiat. Maukah kamu membaiat aku untuk memberikan nasihat kepada seluruh muslim? Nah, salah satunya adalah sahabat Jarir ini. Beliau membaiat Nabi SAW untuk memberikan nasihat kepada seluruh muslim. Kalau dalam bahasa kita, nasihat itu kan memberikan masukan, advice, ya, saran, dan seterusnya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, nasihat itu lebih umum. Memberikan kebaikan bagi orang lain itulah nasihat. Kita lihat praktek yang dilakukan oleh sahabat Jarir. Suatu hari sahabat Jarir perintahkan kepada budaknya untuk membeli kuda seharga 300 dirham. Lalu sang budak mencarinya di pasar dan berhasil mendapatkan penjual yang kudanya cocok dengan harga itu. Kemudian mereka datang menghadap sahabat Jarir. Ini budak berangkat ke pasar dengan uang 300 dirham ini dicarikan kuda yang bagus. Ada orang yang punya kuda bagus dan mau dibayar 300 dirham. Setelah ditawar-tawar mau dia. Kemudian kita ke Jarir, nanti tuan Jarir yang akan membayar. Sang penjual pun setuju, kudanya dibeli dengan harga 300 dirham. Ketika ditunjukkan pemilik kuda
dan kudanya itu, kemudian Jarir memperhatikan. Kudanya dilihat. Ya. Setelah datang ke sahabat Jarir bin Abdullah memperhatikan. Ini kuda kalau dihargai 300 dirham, kayaknya kok kemurahan. Bagaimana kalau saya beli dengan harga 400 dirham? Ya. Maka penjualnya mengatakan, terserah engkau lah, wahai Abu Abdullah. Julukan Jarir. Ya sudahlah, nggak apa-apa, 400 dirham. Kemudian Jarir berpikir ulang. Beliau menimbang, lalu berkata lagi, kudamu lebih baik daripada 400. Bagaimana kalau saya beli dengan harga 500 dirham? Ya. Pemilik kuda itu berkata lagi, terserah engkau, wahai Abu Abdullah. Demikian seterusnya ditawar naik, sampai mencapai 800 dirham. Masya Allah. Baik. Ada nggak di antara kita yang nawar 2 kali lipat? Anda datang ke pasar, niki pinten mbah, ini berapa bu? Ya. Kemudian penjual yang sudah tua mengatakan, harganya ini 20.000 mas. Anda tawar, kalau 50.000 bagaimana? Ya, 50.000 dapat 5 maksudnya ya. Malah nawar medun ini. Mungkin jarang di antara kita yang sanggup seperti itu. Sehingga kadang dikasih harga 20.000 masih ditawar 15. 15 itu masih ditawar. Ini iso ya 13, ditawar 13. Ini nawarnya nawar naik. Ketika melihat barang ini bagus, nggak cocok kalau dihargai sekian. Baik. Kadang kan begini ya, penjual itu ada yang, atau pembeli itu ada yang lebih berpengalaman dibandingkan penjual. Pembelinya ngerti, ini barang sebenarnya barang mahal. Pembelinya tahu, ngerti dia pembelinya. Ini barang mahal, tapi penjualnya nggak tahu. Sehingga saat penjual ditanya, berapa pak ini pak? Ya 1 juta aja mas, nggak apa-apa, saya butuh duit 500 tapi mas bayar 1 juta, saya udah merasa untung. Anda sebagai pembeli tahu, ini kalau saya bawa ke kota, saya bawa ke Balikpapan, ya, belinya di Bontang, dibawa ke Balikpapan, harganya 5 juta. Cuman orang ini tidak ngerti. Kalau sekarang mungkin informasi itu gampang diakses oleh siapapun ya. Kalau masa silam sebelum ada internet ya, atau penggunaan internet masih sangat terbatas, informasi itu minim sekali. Sehingga sangat mungkin orang beli di kampung dengan harga murah, bawa ke kota harganya sangat mahal. Apalagi sebelum ada telepon, sebelum ada HP. Orang masih menggunakan telepon duduk. Informasi sangat terbatas. Sehingga selisih harga antara kota dengan desa di masa silam itu sangat kelihatan. Kalau sekarang kan hampir seragam. Baik. Nah, dalam situasi seperti itu, saya yakin banyak di antara kita ketika mendengarkan tawaran sekian, kita akan milih, jangan sampai diceritakan, ojo sampai bocor ini. Mungkin kita akan mengatakan demikian. Karena kita barangkali belum bisa maksimal sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Jarir. Yang beliau ingin membaiat semua muslim, sehingga ketika ada seperti ini, dikasih tahu, Pak, barang ini tuh mahal Pak sebenarnya Pak. Bapak kok cuma jual 1 juta? Ini di Balikpapan 5 juta Pak. Nah kalau penjualnya tetap rela, enggak apa-apa mas, 1 juta aja enggak apa-apa. Terserah mau di Balikpapan 5 juta, mau di Jakarta 10 juta, itu urusan kamu. Tapi saya cukup dibayar 1 juta. Kalau seperti itu enggak masalah, tapi memberitahu dulu ya. Baik. Dan barangkali pengalaman seperti ini pernah kita alami ya. Cuman mungkin di antara kita merahasiakan, oh jangan sampai dia tahu, mumpung ini dapat murah. Akhirnya langsung kita bayar, dia
Nabi SAW pernah mengatakan, a'tul ajira ajrahu qabla ayyajifa araquhu. Berikanlah upah kepada karyawan sebelum keringatnya kering. Artinya upah untuk karyawan itu jangan ditunda, disegerakan. Sebagaimana kalau kamu jadi karyawan gak mau disikapi seperti itu, maka saat kamu jadi bos jangan nyikapi seperti itu untuk karyawanmu. Sangat sederhana. Itulah makna dari nasihat kepada setiap muslim. Kalau kamu menjadi karyawan, jangan kurangi hak orang lain. Jangan kurangi hak bosmu. Sebagaimana kalau kamu jadi bos tidak mau dikurangi haknya, maka jangan kurangi hak orang lain. Selanjutnya, pengusaha muslim itu jujur dan amanah. Menjadi pengusaha yang jujur dan amanah tidaklah mudah. Butuh perjuangan yang besar untuk bisa melakukannya. Nabi SAW bersabda, At-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Pedagang yang jujur dan amanah dikumpulkan bersama para nabi, siddiqun dan syuhada. Tadi sudah kita sampaikan di awal. Pengusaha muslim itu tidak terlalu bernafsu dunia. Sehingga ketika dia mencari dunia, bagi dia berusaha untuk mencari yang terbaik. Ngambil untung tidak apa-apa. Cuman tidak terlalu tamak dan tidak terlalu bernafsu. Sehingga kalau misalnya ada yang kurang, dia tidak terlalu bingung, sedih, bahkan stres. Bagi dia dalam menyikapi harta, lebih santai. Nabi SAW bersabda, Inna hadzal mala khadiratun hulwah. Harta itu hijau dan manis. Disebut hijau, enak untuk dipandang. Manis, enak untuk dirasakan. Faman akhadahu bisakhawati nafsin. Siapa yang mengambilnya dengan perasaan yang tenang, burikalahu fihi, maka akan diberkahi. Waman akhadahu biisyrafi nafsin. Sementara siapa yang mengambilnya disertai dengan perasaan tamak, menggebu-gebu untuk mendapatkannya, lam yubarak lahu fihi, maka tidak akan diberkahi hartanya. Kalladzi ya'kulu wa la yashba, seperti orang yang makan tapi enggak pernah kenyang. Sehingga selalu merasa butuh. Dan itulah karakter orang yang terlalu rakus terhadap harta, selalu merasa butuh. Karena itulah Nabi SAW mencela orang yang bersumpah ketika berdagang untuk melariskan bisnisnya, yang itu menunjukkan tamaknya. Termasuk juga promosi berlebihan. Sampai misalnya dia berdusta ketika membuat testimoni, atau dia ketika promosi itu terlalu berlebihan. Penipuannya banyak. Nabi SAW bersabda, Al-halifu munafiqatun lis-sil'ah mumhiqatun lil barakah. Sumpah itu melariskan dagangan tapi bisa menghilangkan keberkahan. Betul, kelihatannya banyak yang laku, tapi berkahnya hilang. Baik, tentu kita tidak menghendaki yang seperti itu. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang ketika mencari harta dengan terlalu bernafsu, pokoknya jangan sampai ada yang kurang ya, kurang satu nanti kamu saya denda. Dendanya 10 kali lipat. Kalau menghukum orang, Masya Allah, dia nggak tanggung-tanggung. Kalau minta denda nggak tanggung-tanggung. Dan dia ketika sengketa berusaha untuk selalu menang. Sampai harus sogok menyogok. Model orang seperti ini adalah manusia yang fakir sejatinya. Fakir itu artinya apa, Pak? Selalu merasa butuh. Karena fakir secara bahasa artinya adalah al-haja. Selalu butuh. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga apa yang telah kita pelajari ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sekali lagi, ini butuh perjuangan untuk bersabar yang maksimal agar seorang hamba bisa menjadi seorang pengusaha yang ideal. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kami kembalikan ke pembawa acara. Ya,
Baik, terima kasih Ustadz Ami. Luar biasa ya materinya. Jujur saya pada saat membaca tema ini Ustadz membayangkan ya, membayangkan bahwa seperti yang kita ketahui bahwa pengusaha itu melakukan usahanya rata-rata untuk mencari dunia Ustadz ya. Cuman di tema ini kami membuat bahwa menjadi pengusaha muslim yang dirindukan surga. Jadi memang kontradiksinya cukup jauh ya antara pengusaha mencari eh, dunia, tapi ternyata pengusaha juga bisa dirindukan surga. Alhamdulillah dari paparan Ustadz Ami tadi sudah mulai tercerahkan Ustadz ya. Jadi kepada seluruh jamaah Bapak Ibu dimanapun berada yang ingin bertanya, monggo disilahkan bisa raise hand atau ketik pertanyaan di kolom chat ya Bapak Ibu sekalian. Ya, Ustadz mungkin sambil menunggu pertanyaan dari jamaah Ustadz ya, saya ingin bertanya Ustadz. Tadi ini ya ternyata seorang pengusaha itu masih ada peluang nanti bertemu para nabi, bertemu para syuhada dan solihin di surga. Nah, syaratnya tadi yang saya tangkap adalah dengan kesabaran dan kejujuran ya. Ya, mohon dijelaskan Ustadz tips untuk supaya kita selalu bisa sabar atau lapang dada Ustadz ya. Jadi tipsnya atau mindsetnya itu supaya kita bisa selalu lapang dada itu seperti apa Ustadz Ami? Baik. Ya. Bagaimana tips untuk bisa menjadi seorang penyabar? Semua karakter yang ada pada manusia itu ada dua kemungkinan. Pertama, gawan bayi. Orang Jawa nyebutnya gawan bayi. Paham Pak ya, gawan bayi? Di Bontang ada bahasa gawan bayi Pak? Bawaan bayi Ustadz ya. Bawaan lahir. Bawaan lahir. Karakter dasar. Ya. Jadi ada tipe orang yang dia memang penyabar. Dia penyabar, dia kalem, dia penyayang. Tipenya memang seperti itu. Sehingga sekalipun dia itu berkumpul dengan orang-orang yang kasar, keras, orang-orang yang gak sabaran, tapi dia tetap penyabar. Itu adalah karakter gawan bayi. Dan orang seperti ini Masya Allah dikasih anugerah oleh Allah berupa karakter yang baik sejak lahir. Sebaliknya ada karakter yang dia dari hasil latihan. Dari hasil latihan. Sebenarnya karakter dasar dia itu bukan penyabar. Karakter dasar dia itu bukan lemah lembut. Karakter dia itu kasar, keras. Tapi dia bisa menjadi penyabar karena belajar dengan orang yang sabar. Baik. Dulu ada seorang sahabat yang dia dipuji oleh Nabi SAW. Jadi datang sekelompok sahabat dari kampung sebelah, dari satu kampung ke Madinah. Begitu dari kejauhan mereka melihat Nabi SAW, mereka langsung turun. Mereka langsung turun dari ontanya, dari kudanya, kemudian berlarian untuk menuju Rasulullah SAW. Sehingga mereka langsung berlari, berlomba-lomba menyambut Nabi SAW. Tapi ada satu sahabat yang tenang dia. Dia nggak kumpul, dia nggak mengikuti teman-temannya. Yang dia lakukan apa? Dia turun, kemudian ontanya diikat, terus onta teman-temannya diiketin semuanya. Sehingga dirapikan dulu semuanya, terus dia rapikan pakaiannya, baru datang menuju Nabi SAW. Melihat satu sahabat ini, Rasulullah SAW merasa aneh. Yang lain gerusa-gerusu, langsung geruduk-geruduk, ingin mendekati Rasulullah SAW, ingin salaman dengan beliau. Tapi sahabat ini tidak, dia tenang. Dia turun, dia ikat itu ontanya. Kemudian yang lain juga diiketin, biar nggak lepas. Kemudian dia pakai pakaian yang bagus, dia rapikan dulu, baru menghadap Rasulullah SAW. Ketika sahabat yang terakhir ini datang, dipuji oleh Nabi SAW. Fika khaslatani yuhibbuhumallah. Pada dirimu ada dua sifat yang dicintai oleh Allah.
Al-hilmu wal ana. Kelembutan dan tidak gerusa-gerusu. Tidak gerusa-gerusu itu bahasa Indonesianya apa ya? Tidak buru-buru, tidak tergesa-gesa. Tenang dia. Dan ini tipe seorang sahabat yang penyabar. Kemudian sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, amin nafsi amin Allah. Apakah sifat itu karena usahaku ataukah murni karena pemberian Allah?" Jawab Nabi SAW, "Bal minallah." Itu murni karena pemberian Allah. Jadi karakter dia itu karakter bawaan lahir, kawan bayi. Memang orangnya itu tipe seperti itu. Penyabar, kalem, tenang. Baik. Nah kemudian ada tipe manusia yang kedua. Dia itu sebenarnya nggak sabaran. Cuman dia kok bisa bersabar? Karena Masya Allah ternyata pengaruh dakwah. Dia ikut pengajian, dia sering mendengarkan ceramah ustadz, dia ikut forum ini, komunitasnya ini. Akhirnya mempengaruhi dia untuk ikut-ikutan teman-temannya. Sehingga dengan itu dia pun ketularan jadi sabar. Karena komunitasnya adalah para penyabar. Maka ada orang yang dia berubah jadi penyabar disebabkan karena lingkungan. Itulah orang yang dia berlatih untuk sabar, kemudian berhasil untuk bisa menjadi orang yang sabar. Baik. Dan ini terjadi dengan beberapa sahabat yang dulu sebelum masuk Islam, Masya Allah, dia punya perangai yang keras. Tapi begitu masuk Islam, berubah jadi apa? Lemah lembut, lebih kalem. Seperti yang dialami beberapa sahabat, Khalid ibn Walid, ya. Kemudian sahabat Abu Dhar, termasuk juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat yang lainnya. Yang mereka dikasih oleh Allah anugerah perubahan sikap yang luar biasa. Preman tobat, begitu tobat jadi baik, Masya Allah, karakternya berubah. Meskipun bisa jadi badannya masih penuh dengan tato, ya. Muka preman, tapi hatinya apa? Mukanya seperti preman tapi hatinya kasih sayang. Ada juga misalnya ya, saya pernah ketemu orang Papua. Perubahannya itu Masya Allah jauh sekali. Antara setelah masuk Islam dengan sebelum masuk Islam. Dan banyak orang yang seperti itu jemaah. Makanya kadang hijrah itu tidak hanya mengubah bagaimana cara dia mencari harta, tidak hanya mengubah bagaimana cara dia bermuamalah, bahkan kadang sampai mengubah akhlak dan kepribadiannya. Itulah pengaruh hijrah. Dan tips yang paling kuat untuk bisa seperti ini adalah bergabunglah dengan komunitas orang-orang yang baik. Karena manusia itu bisa berubah karakternya, salah satunya adalah karena komunitas. Dan jangan lupa untuk banyak berdoa kepada Allah, sehingga sabar itu dengan posisi ini adalah berlatih. Nabi SAW bersabda, "Wa may yatasabbar yusabbirhullah." Siapa yang latihan sabar, maka Allah akan jadikan dia sebagai penyabar. Sehingga sabar itu butuh apa? Latihan. Yang tidak biasa sabar, dia butuh latihan. Dilatih, sampai akhirnya dia terbiasa untuk sabar. Wallahu a'lam. Ya, baik, terima kasih Ustadz. Ya, ini cukup banyak sudah untuk pertanyaan di kolom chat Ustadz. Juga ada satu jamaah yang raise hand. Mungkin saya akan membacakan satu dulu yang di kolom chat. Kemudian nanti setelah ini kita kasih kesempatan kepada Muhammad Muzaki yang raise hand ya. Mungkin yang di kolom chat yang pertama akan saya bacakan dulu Ustadz. Ini yang pertama dari Bapak Supanji. Ya, dari Bapak Supanji ini kalau dari isi pertanyaannya sepertinya takut digolongkan termasuk yang menzolimi karyawan gitu ya. Karena pertanyaannya seperti ini Ustadz. Apakah THR wajib bagi karyawan sebab di saat Corona atau COVID-19 ini usaha saya di bidang transport tidak ada satupun orang yang membeli tiket. Sementara punya pinjaman kredit BRI. Terima kasih Ustadz. Jadi THR apakah wajib dengan kondisi dari Pak Supanji seperti itu Ustadz? Monggo silakan. Nah,
Ini kembali kepada kesepakatan ketika Anda menerima karyawan tersebut. Apakah dulu ada perjanjian bahwa ketika hari raya akan dikasih THR ataukah tidak ada kesepakatan itu? Jika ada kesepakatan itu, maka harus tetap dipenuhi sesuai dengan kesepakatan, kecuali jika Anda minta kerelaan. Ya. Sehingga Anda sampaikan kepada karyawan, dulu kita punya kesepakatan ketika lebaran kamu akan saya kasih THR, tapi ini mohon maaf ya, pendapatan saya untuk bulan ini sekian. Sehingga kalau saya ngasih THR ke kamu rugi. Bahkan ruginya cukup banyak misalnya. Kalau karyawan bisa memahami ya dan dia menerima untuk tidak dikasih, alhamdulillah. Tapi kalau dia misalnya tetap minta, nggak bisa Pak, pokoknya saya juga butuh Pak. Bapak butuh, saya butuh. Sehingga kita sama-sama butuh. Bapak jangan menangkan kebutuhan Bapak, mengalahkan kebutuhan saya. Ini jadinya konflik interest ya. Akhirnya dia tetap minta. Maka Anda harus penuhi kesepakatan. Karena Nabi SAW bersabda, Al-muslimuna ala syurutihim. Setiap muslim itu wajib memenuhi kesepakatan yang mereka buat. Sehingga kemarin sepakatnya apa, ya harus komitmen dengan itu. Baik. Tapi kalau tidak ada kesepakatan, maka THR ini sebenarnya sifatnya adalah hadiah. Dan hadiah itu tidak wajib. THR ini sifatnya adalah hadiah dan hadiah itu tidak wajib. Sehingga kalau Anda tidak ngasih hadiah, tidak ngasih THR ke karyawan, hukum asalnya diperbolehkan karena pada asalnya tidak wajib. Wallahu a'lam. Ya, baik. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya kami kasih kesempatan untuk Mas Muhammad Muzaki. Mungkin bisa unmute, silakan Mas Zaki. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya nih Ustaz. Di era kemajuan teknologi sekarang ini kan kemampuan kita untuk mencari usaha atau memulai usaha itu kan sangat banyak sekali. Nah, yang baru-baru ini booming ini terkait cryptocurrency Ustaz. Itu hukumnya bagaimana ya kita berinvestasi di cryptocurrency? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam barakallah. Baik. Tentang cryptocurrency ini pernah saya bahas di buku saya Halal Haram Bisnis Online. Dan jumhur ulama kontemporer menilai bahwa cryptocurrency apapun bentuknya, baik Bitcoin maupun Eternity maupun koin-koin yang lain, itu bukan uang. Jumhur ulama menilai ini bukan uang. Sehingga cryptocurrency tidak bisa disebut sebagai uang. Ada keterangan yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Mani. Hafizahullah Ta'ala, beliau anggota Hay'ah Kibar Ulama di Saudi dan beliau mengatakan untuk bisa disebut uang itu harus memenuhi syarat. Satu, nilainya stabil. Dan kita tahu yang namanya cryptocurrency, Bitcoin itu Masya Allah nilainya nggak karuan. Ya. Antara hari ini dengan besok itu selisihnya bisa luar biasa fluktuasinya. Bahkan jangankan selisih hari, kadang selisih menit, kadang selisih sekian detik perubahannya sangat nggak karuan. Nah, kalau benda seperti ini yang dia nilainya sangat tidak karuan, sangat fluktuatif, dia sangat tidak memenuhi kriteria sebagai uang. Karakter uang itu bukan seperti itu. Karakter uang itu stabil. Rupiah, betul dia mengalami fluktuasi karena inflasi ya. Ada kecenderungan menurun. Cuman kan secara umum lebih stabil. Sebagaimana mata uang yang lain. Ada potensi fluktuasi, tapi secara umum lebih stabil. Yang kedua, dia bisa dijadikan sebagai alat untuk menyimpan kekayaan. Baik, mungkin cryptocurrency memenuhi kriteria yang kedua ini. Bisa digunakan sebagai alat untuk menyimpan kekayaan. Yang ketiga, ciri uang itu adalah dia bisa digunakan untuk membayar suatu kewajiban. Sehingga Anda membeli sesuatu, berarti Anda wajib bayar. Cryptocurrency bisa dipakai. Dan itu diterima oleh masyarakat. Diterima oleh masyarakat sebagai alat bayar yang sah untuk menunaikan kewajiban.
Nah, syarat yang ketiga ini cryptocurrency nggak memenuhi. Sehingga kripto yang pertama dan ketiga tidak memenuhi. Karena itu kripto kesimpulannya bukan uang. Mengingat dia bukan uang, tinggal satu kriteria yang ada pada kripto, yaitu sebagai alat investasi, sebagai instrumen investasi. Cuman instrumen investasi di cryptocurrency ini sangat tidak jelas. Tidak jelasnya begini. Anda membeli apa? Fisiknya ndak ada. Kemudian backup-nya juga ndak ada. Tidak ada backup apapun. Beda dengan misalnya emas online, kan masih bisa diwujudkan emas. Asal kamu minta untuk ditukar emas. Masih mungkin. Orang jual beli minyak ya, sekian barel. Itu kalau diminta minyaknya bisa didatangkan sekian barel. Ada backup-nya. Tapi kalau Bitcoin, cryptocurrency, apa backupnya? Tidak ada sama sekali. Sehingga begitu nilainya hilang, sudah. Orang nggak bisa mendapatkan apapun. Terus kayak gini dijadikan sebagai instrumen investasi di mana? Maka kalau dijadikan sebagai instrumen investasi, dia terlalu fluktuatif dan itu dipengaruhi oleh kecenderungan para peminatnya. Dipengaruhi oleh kecenderungan para peminatnya. Pada waktu Elon Musk ikut membeli Bitcoin, naik dia. Wah, sampai berapa kemarin? 700 juta satu BTC, satu Bitcoin. Ya, sekarang 800 turun, kemarin 900 terus turun jadi 800. Waktu saya nulis tentang Bitcoin, harganya itu per Bitcoin sekitar 11 juta. Kemudian sekian bulan saya nulis lagi tentang Bitcoin, artikel yang baru, harganya sudah sekitar 90-an juta. Jadi selisihnya jauh sekali. Terus saat saya nulis halal haram bisnis online, harga Bitcoin sampai 200 juta. Informasi kemarin ketika Elon Musk ikut gabung jadi 900 juta, terus turun jadi 800. Ini investasi apa yang kayak gini? Makanya investasi Bitcoin itu lebih dekat kepada perjudian. Ini lebih parah dibandingkan judi konvensional ya. Karena itu dengan sangat sadar saya mengatakan Bitcoin hukumnya haram. Ya, tidak boleh untuk investasi di situ. Wallahu alam. Baik, terima kasih Ustadz. Pertanyaan selanjutnya Ustadz ya. Ini dari Mas Oki Vandaka. Nah ini menarik ini terkait saham Ustadz. Boleh saya bacakan? Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, apakah boleh jual beli saham kemudian ketika harga naik saham dijual? Apa boleh trading saham yang produknya halal tapi pendanaannya menggunakan hutang? Ya, monggo Ustadz. Dari Vandakai. Baik. Ketika kita berbisnis, yang perlu kita perhatikan itu tidak hanya objeknya, tapi kita juga perlu tahu sistemnya. Sehingga bisa jadi objeknya halal, tapi caranya haram, ya keuntungannya bisa haram. Ada orang jual beli misalnya, jual beli obat, atau jual beli alat tertentu, tapi dengan sistem yang terlarang. Maka keuntungan yang didapatkan juga terlarang. Sehingga dalam praktek bisnis, kita tidak hanya fokus terhadap objek, tapi kita juga perlu melihat sistem. MUI telah mengeluarkan fatwa tentang trading saham, bahwa salah satu di antara trading saham yang dilarang adalah short selling. Orang ketika membeli, dia pakai utang. Dan short selling itu seperti taruhan. Sesuatu yang mengalami fluktuasi tidak jelas, yaitu indeks saham. Indeks saham itu kan nggak jelas. Itu dijadikan sebagai acuan untuk transaksi. Padahal itu sesuatu yang sangat tidak jelas, fluktuasi. Mengalami fluktuatif. Maka bisa jadi ada orang yang dengan sistem tadi ya, buka tutup. Ketika dia ada untung, buka, kadang tutup, buka tutup. Dalam waktu sekejap dia bisa kaya, dalam waktu sekejap dia bisa miskin.
Dalam waktu sekejap dia bisa untung, dalam waktu sekejap dia bisa rugi. Itu karakter trading saham. Sehingga di saat ada orang yang menang, pada waktu yang sama ada orang yang rugi. Makanya seperti yang dinyatakan oleh Ustadz Irwandi, praktek seperti ini adalah kasino internasional. Trading saham itu kasino internasional. Baik, memang tidak semua pelaku bisnis saham itu bermasalah. Ada yang dia membeli saham tujuannya bukan untuk bukan untuk trading ya. Tapi tujuannya misalnya untuk disimpan agar bisa dapat dividen. Yang seperti itu cukup banyak. Tapi banyak juga praktek orang yang ketika membeli saham tujuannya untuk trading. Nah, untuk yang trading kita nyatakan tidak boleh. Fatwanya Ustadz Irwandi, beliau juga melarang tegas, itu kasino, itu perjudian. Forex lebih parah lagi, forex. Terus yang untuk diambil dividennya boleh nggak Pak? Nah, itu ada beberapa kajian, ada beda pendapat ulama ya. Yaitu dengan melihat seperti apa nilai praktek haram dalam perusahaan yang kita beli sahamnya. Apakah ada utang riba? Ataukah dia punya deposito riba? Atau dia punya pemasukan yang haram lainnya? Dan itu menjadi bahan pertimbangan apakah kita boleh membeli saham itu ataukah tidak. Wallahu a'lam. Ya, kita lanjutkan Ustadz ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Masih ada beberapa pertanyaan ini. Selanjutnya dari Husnul Khotimah. Ustadz tanya nggih, bagaimana kalau kami belum bisa mengaplikasikan sesuai amalan yang tadi Ustadz paparkan karena keterbatasan ilmu dan praktek sehari-hari. Apakah kami termasuk pengusaha zolim, Ustadz? Silakan, Ustadz. Saya kurang paham dari sisi pertimbangannya ya. Dalam arti begini, kalau ada sesuatu yang haram misalnya ya. Mohon maaf Pak Ustadz, saya belum bisa meninggalkan yang haram ini. Loh kenapa? Saya masih butuh sekali yang haram ini. Butuhnya kenapa? Gitu kan? Harus ada alasan yang jelas. Artinya begini, sesuatu yang haram itu menjadi mubah jika sebabnya adalah darurat, terpaksa. Nah, untuk bisa menilai itu sudah sampai pada tingkatan darurat ataukah tidak, berarti kasusnya harus dibuka. Sebabnya apa Anda tidak bisa meninggalkan yang haram ini? Karena sebabnya ini Pak Ustadz. Apakah itu bisa dinilai sebagai darurat ataukah tidak? Ya, harus dibuka. Sehingga kalau gambarannya masih terlalu umum ya, saya mohon maaf belum bisa mempraktekkan. Padahal bukan karena keterbatasan ilmu. Sudah tahu ya. Kalau sudah tahu kan berarti sudah punya ilmunya. Cuman mungkin karena faktor yang lain. Sehingga Anda tidak bisa mempraktekkan ilmu itu. Nah, itu perlu dicari tahu apa sebabnya. Nah, sebab orang meninggalkan ilmu yang telah dia ketahui itu ada banyak ragam. Bisa A, B, C, D, dan seterusnya. Ketika sebab itu adalah sebab yang tidak bisa diterima, ya mohon maaf, berarti kita terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Tapi kalau sebab itu bisa diterima, karena di sini darurat. Kalau tidak seperti ini, kita tidak bisa hidup dengan normal misalnya. Maka masih diizinkan. Sehingga kita tidak bisa menilai apakah ini termasuk pengusaha zalim ataukah tidak, karena kita belum tahu dengan detail seperti apa kasus yang terjadi di sana. Wallahu a'lam. Ya, baik. Ustadz, semoga menjawab. Ini selanjutnya dari Bapak Rahmat, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon penjelasannya tentang jual beli kredit. Contoh, si A menginginkan barang di sebuah toko, misal TV, kemudian si B membelikan barang yang diinginkan si A tersebut di toko tersebut. Lalu si A membelinya kepada si B secara kredit. Itu seperti apa hukumnya, Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
praktek seperti yang disebutkan oleh Pak Rahmat ini disebut murabahah lil wa'id bisyira. Praktek jual beli murabahah lil wa'id bisyira untuk orang yang berencana untuk beli. Dan praktek ini diperbolehkan dengan ketentuan. Satu, si A dan si B tidak boleh berada di toko yang sama. Sehingga kalau si A gandeng si B, ayo Pak, kita ke toko elektronik. Tolong saya belikan TV ini. Ya. Kemudian si B membelikannya. Setelah dibelikan, terus ditransaksikan dengan si A di tempat yang sama. Nah, sekarang saya sudah beli toh, tak jual ke kamu, harganya sekian, kredit. Dan si B ngambil margin. Nah, kemudian diserahkan kembali ke pihak toko. Ya, silakan nanti tolong diantarkan ke alamat B. Ini tidak boleh. Karena itu berarti menjual barang di tempat di mana dia membeli. Dan Nabi SAW melarang seperti itu. Baik. Yang kedua, saat si A datang ke si B, itu sifatnya baru penawaran. Artinya pesan untuk didatangkan barang. Dan ini tidak mengikat. Lalu si B mencarikan barang itu dari toko elektronik, kemudian dapat barang itu dibawa ke tempatnya si B. Nah, berikutnya A ini punya pilihan, jadi beli atau tidak. Sehingga dia tidak boleh dipaksa. Kenapa nggak boleh dipaksa? Kan dia sudah pesan. Tapi kan nggak ada ikatan. Karena tidak ada ikatan, maka si A tidak boleh dipaksa. Dia belum beli, nggak ada ikatan. Sehingga di posisi ini si A punya kebebasan. Jadi beli atau tidak. Karena itulah ketika si B sudah berhasil membeli TV itu, kemudian ternyata si A nggak jadi beli, wajib untuk diizinkan. Kalau dipaksa, berarti tidak ada hak khiyar untuk si A. Padahal kan tadi belum melakukan akad. Selama yang dilakukan demikian, insya Allah diperbolehkan. Dan si A tidak boleh bayar DP ya. Sebelum TV itu datang, sebelum B membeli TV itu. Karena kalau si A bayar DP, jadinya jual beli kalik bil kalik. Dan jual beli kalik bil kalik, ijma ulama dilarang. Kemudian tidak boleh ada akad sebelum si B memiliki barang. Karena kalau B sudah melakukan akad jual beli dengan si A, sebelum barang dimiliki oleh B, berarti B menjual barang yang tidak dimiliki. Dan Nabi SAW melarang wala tabi' ma laysa indak. Jangan kau jual barang yang tidak kau miliki. Wallahu ta'ala alam. Saya kira itu pertanyaan yang terakhir, Bapak. Kita sudah sampai setengah 11 ya. Baik, Ustadz. Sebenarnya masih ada 2 pertanyaan lagi, cuman mungkin di kesempatan lain Ustadz ya akan kita bahas. Mungkin untuk kajian kali ini cukup ya Ustadz ya. Mungkin akan sedikit saya sampaikan resumnya apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Aminur Bait, bahwa ada 3 kunci surga ya. 3 kunci surga untuk seorang pengusaha muslim. Yang pertama yaitu menjadi pengusaha muslim yang dapat menghindari sengketa meskipun benar. Kemudian yang kedua, kunci yang kedua, menghargai orang lain seperti menghargai diri sendiri. Dan yang ketiga, menjadi pengusaha yang jujur dan amanah atau shodikul amin. Ya, mungkin itu ya Ustadz ya. Mohon izin untuk menyudahi acara kajian spesial weekend ini Ustadz ya. Baik, silakan Bapak. Ya, baik Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin, kita tiba di penghujung acara. Sebagai informasi, untuk besok hari Ahad di waktu dan link Zoom yang sama ada agenda kajian menarik selanjutnya, yaitu akan disampaikan oleh Ustadz Roshid Abu Roshidah MA dari Yogyakarta juga, dengan tema istriku bukan bidadari, aku pun bukan malaikat. Jadi saya ingatkan kepada jamaah sekalian, besok di waktu yang sama bisa mengikuti link Zoom ataupun mengikuti di YouTube channel
TV PKTV dan juga radio Suara Baitur Rahman. Sebagai informasi tambahan bahwa BPUI PT Pupuk Kaltim akan menggelar agenda sholat Id berjamaah di 7 tempat, yaitu di Masjid Baitur Rahman, lapangan tenis indoor PCPKT, Masjid Al-Furqon, Masjid Al-Ikhlas BTN, Masjid Fathul Khair, Masjid Al-Jabal BSD, dan Masjid Al-Mubarakah, tentunya dengan disiplin prokes yang ketat. Baik, terima kasih kepada Ustadz Aminur Bait, STBA. Terima kasih untuk BPUI Pupuk Kaltim. Terima kasih kepada seluruh jamaah yang sudah bergabung. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup kajian kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat menunaikan ibadah puasa. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.